Makasih sudah klik video ini. Mimin senang kamu hadir. Yuk bantu subscribe Mimin supaya Mimin makin semangat upload TikTok lainnya. Tiap dia mencet jerawatnya, bakal keluar uang yang banyak. Lihat tuh, dia pencet-pencet terus sampai banyak banget uangnya. Tiba-tiba muncul satu jerawat lagi nih yang lebih besar. Dia kira bakal keluar uang yang lebih banyak. Ternyata jerawat besar itu malah ngilangin semua uangnya. Cowok ini langsung panik dan mencetin lagi jerawatnya yang kecil supaya uangnya numpuk lagi. Tiba-tiba muncul lagi nih jerawat baru. Karena penasaran dia pencet. Guys, kalian juga bisa dapetin uang yang banyak cuma dengan main game Island King aja. Gamenya super seru dan kalian bisa dapet uang dari undang temen dan nonton iklan. Nih lihat, aku udah dapet uang banyak banget dari main game Island King. Buruan langsung download Island King di Google Play Store guys. Ternyata itu munculin rambut ini. Dia nggak suka, mau dihilangin nggak bisa. Mau nggak mau dia harus pencet jerawat yang ngilangin semuanya. Dan setelah dipencet, semua hilang kecuali satu jerawat di wajahnya ini. Karena serakah, nggak pernah puas, dia tetap pencet lagi nih jerawatnya. Dan kali ini dia yang hilang. Serigala ini kerjaannya bersihin jendela bangunan. Dia lapar banget nih tapi nggak punya makanan. Tiba-tiba dia ngeliat di balik jendela itu ada kantor yang isinya domba semua. Dia langsung kebayang nih pengen menyantap domba-domba itu. Jadi dia ngelamar kerja di situ dan diterima. Dombanya pada ketakutan. Si serigala udah nyiapin cara nih buat memangsa domba-domba itu. Tapi ada satu domba baik yang nemenin dia dan ngasih tahu kalau di situ tuh disediain makanan. Dia suka banget sama makanan itu dan udah nggak pengen makan dombanya lagi. Dia jadi rajin kerja, bahkan baik banget nih dia bawain makanan buat domba-domba di situ. Suatu hari dia kerja seharian sampai capek dan lapar banget. Tapi pas dicek makanannya nggak ada. Semua habis, di mana-mana nggak ada. Padahal dianya udah lapar banget. Tiba-tiba dia satu lift sama domba yang banyak banget. Dan domba-domba itu dia makan. Ya udah dia dipecat dan balik lagi jadi petugas bersihin jendela. Dan dia lihat bulu-bulu ayam nih sasaran berikutnya. Pesulap ini punya asap ungu ajaib. Dia bisa ngubah barang cuma dengan asap itu aja. Tapi dia tungguin gak ada satupun orang yang mau jadi pelanggannya nih. Sampai dia lihat bocil ini dan mainannya diubah jadi pesawat-pesawatan. Terus datang bapak ini yang mau ngubah anjingnya yang kecil jadi gede dan berhasil tuh. Orang lain langsung pada datang. Kayak nenek ini nih mau baju yang bagus. Terus orang-orang ini mau tas baru. Tiba-tiba cuaca udah mendung nih. Si pesulap langsung beresin panggungnya. Dan ada bapak wali kota nih yang punya tongkat permata. Sama si pesulap diubah tongkatnya jadi monumen yang gede. Semua orang puas nih sama hasil sulapnya dan si pesulap pamit dari tempat itu. Tapi guys, sebenarnya semua sulap itu bakal hilang kalau kena air. Kayak anjing yang kecebur ini nih, dia udah balik jadi wujud semulanya. Dan si pesulap ternyata ngincar permata di tongkat tadi. Dia curi. Setelah kena hujan wujud aslinya kelihatan nih. Dia sebenarnya kakek tua. Pasti syok tuh penduduknya karena efek sulapnya udah hilang. Peri tidur ini tugasnya bikin ngantuk orang-orang yang begadang. Kayak cowok ini nih yang sibuk kerja. Pas dikasih bubuk tidur ini dia langsung ngantuk. Tapi dia masih kepikiran kerjaannya. Baru bentar dia udah bangun lagi. Si peri masih berusaha nih bikin cowok ini tidur. Kaki cowok itu malah kepentok dan dia makin seger. Abis itu cowok ini malah mau bikin kopi. Dia bakal begadang. Berhasil digagalin nih sama si peri. Tapi ternyata cowok itu punya stok minuman soda. Mau digagalin tapi si peri malah kepentok kulkas. Kasian. Abis itu si cowok langsung gak ngantuk sama sekali. Buat nemenin kerja daripada ngantuk, mending dengerin lagu aja di Reso. Ada fitur daily mix yang tiap hari bakal langsung milihin lagu yang cocok buat kamu. Si peri masih belum nyerah, dia nyiapin bubuk tidur yang banyak. Bubuk tidurnya malah jatuh dan kesebar di ruangan itu. Akhirnya berhasil nih, cowok itu tidur. Tapi si peri kena pengaruh bubuk tidur itu juga. Setiap orang yang jatuh cinta bakal nunjukin api cinta kayak gini nih. Tapi api cintanya cowok ini padam, soalnya dia baru patah hati. Jadi sebelumnya dia udah nyiapin bunga nih buat cewek yang dia suka. Lihat tuh api cintanya nyala. Tapi ternyata cewek itu gak ngerasain hal yang sama. Cowok itu ditolak dan api cintanya padam. Sampai suatu hari ada seorang cewek yang ngetok pintu kamarnya. Ternyata dia salah kamar, dia tuh mau ke apartemen neneknya. Dan pas ngeliat cewek itu, si cowok langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Api cintanya nyala. Tapi dia gak mau ngakuin nih api cintanya dimatiin. Tiap ngeliat cewek itu yang peduli banget nih sama neneknya, cowok itu jadi suka. Api cintanya selalu nyala tiap ada cewek ini. Tapi nggak lama cewek itu pamitan sama neneknya, dia mau pergi. Cowok ini bingung harus gimana. Dia mau nyatain cinta tapi takut gagal lagi. Nah dia akhirnya mutusin buat nyatain cintanya. Dia bawa bunga sambil ngejar pakai balon udara. Dia berhasil nih walau bunganya udah gosong setengah karena kena api. Dan ngeliat ketulusan cowok itu, api cinta cewek ini jadi nyala juga. Mereka akhirnya saling jatuh cinta. Di apartemen ini ada seorang cewek yang tinggal sendirian dan ini kasihan banget. Hari itu lagi hujan deres dan dia lagi sibuk main komputer. Dia nggak sadar nih kalau ada orang jahat yang ngawasin dia. Cewek ini diamatin dari jendela dan sialnya tiba-tiba lampu apartemennya mati.
Dia mau cari penerangan nih, dia nyalain senter kecil dari HP-nya. Tapi dia ngedenger ada suara aneh gitu, makanya mau diperiksa. Dan bener nih, ada orang jahat yang mau nyekap cewek itu. Dia langsung buru-buru mau keluar dari pintu, mau kabur. Tapi karena cewek ini bingung dan paling cepet kan minta tolong tetangganya. Dia udah gedor-gedor minta tolong, tapi nggak tahu kenapa nggak dibukain. Si penjahat udah ada di belakang dan narik cewek itu. Dia nggak selamat. Nah, tragisnya guys, sebenarnya tetangganya ini ada di depan pintu. Dia udah ngeliat semuanya dari lubang pintu, tapi dia tetap nggak mau nolongin cewek itu. Dia nggak mau terlibat, jahat banget ya. Anak cewek ini punya tanda merah nih di wajahnya. Dia jadi nggak pede. Suatu hari ada anak cowok nih yang mau ngasih dia boneka. Tapi karena cewek ini pemalu dan udah biasa dijauhin, boneka itu nggak dia terima. Si anak cowok kecewa dan ninggalin bonekanya. Abis itu boneka ini akhirnya disimpan sama cewek itu. Bahkan sampai dia dewasa nih, dia nyesel dan selalu berharap bakal ketemu cowok itu lagi. Dia nggak bisa ngelupain si cowok karena dia ngerasa cowok itu satu-satunya orang yang bakal terima dia walau punya tanda merah di wajah. Dia masih sering nih ke tempat bermainnya dulu sambil berharap ketemu cowok itu lagi. Suatu hari dia nemuin buku dan dia kaget banget lihat isinya. Ada sketsa gadis kecil dengan tanda di wajah. Itu dia. Dan ada foto tempat bermainnya dulu. Dia yakin banget buku itu punya cowok yang dulu ngasih dia boneka. Di situ juga ada foto cowok itu. Dan akhirnya dia ketemu sama cowok yang sama kayak di foto. Dia mau cek lagi nih, bener nggak ya? Dan ternyata bener. Tapi pas dia mau balikin bukunya, cowok itu udah pergi. Jadi cewek ini mau balikin buku yang dia temuin. Dia yakin yang punyanya itu cowok yang dulu cinta masa kecilnya. Dia nggak mau kehilangan cowok itu lagi. Dia berusaha cari-cari nih dan ketemu di taman bermain itu. Sebenarnya nih mereka kayak udah jodoh. Pernah satu bis bareng. Pernah nggak sengaja ngambilin koin cewek ini yang jatuh. Pernah satu tempat makan, pernah salah sambung telepon, dan akhirnya mereka ketemu juga. Begitu lihat tanda merah di wajahnya, cowok ini sadar nih, ini anak cewek yang dulu dia taksir, makanya dia gambar. Terus cewek ini bilang, aku masih nyimpen loh boneka dari kamu. Tapi cowok ini bilang, loh bukan dia yang kasih boneka, jadi ternyata beda orang. Nih kalian lihat ya, jadi sebenarnya dulu ada anak cowok lain yang juga peduli sama cewek itu, yang setelah dewasanya jadi cowok pemilik buku ini. Dan si cewek malah gak mau sama cowok itu. Padahal mungkin jodohnya udah di depan mata nih, tapi dia masih aja maunya sama cowok yang ngasih boneka dulu. Padahal nggak tahu itu cowok ada di mana. Ya, sudah habis. Tunggu uploadan TikTok di YouTube Mimin selanjutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih.